Selamat datang di Ecek Bola, channel bola dari benua biru. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kita hari ini, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update seputar dunia sepak bola. Kalau sudah, mari kita mulai berita bola yang pertama. Pelatih Juventus Andrea Pirlo optimistis dengan kiprah timnya di musim 2020-2021. Meski kini tengah tercecer ke posisi 5 di klasemen sementara Liga Italia 2020-2021. Ia yakin Juventus bakal bertengger di puncak lagi. Berhadapan dengan tim promosi Crotone, Juventus harus mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1. Posisi puncak klasemen sementara Liga Italia 2020-2021 sendiri kini diisi oleh AC Milan. Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan menempati posisi tersebut usai memenangkan laga pekan keempat. Berhadapan dengan Inter Milan, Rossoneri menang dengan skor 2-1. Melihat kondisi ini, Pirlo sendiri memang sudah memprediksi bahwa persaingan juara Liga Italia musim ini bakal berjalan lebih ketat. Bakal ada banyak tim yang bersaing memperebutkan gelar juara. Tetapi, Pirlo enggan risau melihat kondisi ini. Sebab, ia yakin bahwa Juventus bisa kembali memuncaki klasemen sementara dan akhirnya merebut Scudetto kembali. Liverpool tak boleh tinggal diam ketika Virgil van Dijk harus absen lama karena cedera. The Reds wajib mendatangkan bek baru Januari nanti. Bencana untuk Liverpool ketika Van Dijk mengalami cedera saat derby Merseyside akhir pekan di Goodison Park. Van Dijk diterjang kiper tuan rumah Jordan Pickford dan membuatnya harus ditarik keluar. Usai pertandingan, Van Dijk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Hasilnya, bek asal Belanda itu mengalami putus ligamen ACL dan mengharuskannya menjalani operasi. Cedera Van Dijk jadi PR besar untuk Jurgen Klopp selaku manajer karena dia cuma punya 2 bek senior tersisa, yaitu Joe Gomez dan Joe Matip yang juga rentan cedera. Sementara sisanya adalah pemain muda akademi yang tentu masih hijau untuk main di Premier League dan berisiko besar. Meski Fabinho bisa difungsikan di posisi tersebut, jelas itu saja tidak cukup. Maka dari itu, Liverpool disarankan untuk terjun di bursa transfer musim dingin nanti untuk mencari bek tangguh pengganti Van Dijk. Edinson Cavani sudah mulai berlatih di Manchester United. Cavani didatangkan MU pada bursa transfer musim panas ini dengan status free agent. Sebelumnya, penyerang 33 tahun itu meninggalkan Paris Saint-Germain setelah kontraknya berakhir. Pada Minggu 18 Oktober 2020 waktu setempat, Cavani sudah bergabung dalam latihan MU. Pemain asal Uruguay itu terlihat begitu bersemangat menggunakan jersey The Red Devil, meski baru sebatas jersey latihan. Latihan perdana Cavani sendiri disiapkan jelang pertandingan Liga Champions. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer dijadwalkan langsung menghadapi Paris Saint-Germain di laga perdana Grup H dengan bertandang ke Parc des Princes pada Rabu 21 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Andai bermain, Edinson Cavani bakal mendapatkan banyak sorotan. Pasalnya, sebagai pemain anjir Manchester United, ia akan menghadapi mantan klubnya di Parc des Princes, stadion yang menjadi rumahnya pada tahun 2013 sampai 2020. Fans Manchester United kini menunggu kontribusi nyatanya di lapangan secara instan. Melawan sang mantan, PSG harus menjadi titik awal pembuktian kualitasnya demi memenangkan hati sang kekasih baru. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer berjanji akan memberikan kesempatan tampil sebagai starter kepada Donny van de Beek. Menurutnya, pemain berpaspor Belanda itu mampu memberikan dampak ketika diturunkan. Janji tersebut dilontarkan setelah MU mampu menang telak 4-1 atas Newcastle United di pekan kelima Liga Inggris 2020-2021. Kemenangan setan merah tidak terlepas dari kontribusi seorang Donny van de Beek. Peran besar Donny van de Beek terlihat pada gol kedua yang dicetak Bruno Fernandes. Operannya kepada pemain asal Portugal itu sedikit di luar kotak penalti Manchester United, mengawali serangan balik kilat. Melihat fakta tersebut, Ole Gunnar Solskjaer lantas didesak untuk segera memainkan Donny van de Beek sebagai starter. Pria asal Norwegia itu berjanji akan memberikan kesempatan tampil sejak menit pertama kepada rekrutan anyarnya tersebut pada satu titik. Playmaker Juventus Paulo Dybala dilaporkan bertengkar dengan sang direktur olahraga Fabio Paratici. Menurut laporan Tuttosport pada Senin 19 Oktober 2020, adu mulut antara Dybala dan Paratici terjadi di lorong stadion Ezio Schida yang notabene markas Crotone. Lantas, apa yang membuat Dybala dan Paratici bertengkar? Menurut laporan Tuttosport, La Gioia mengungkapkan kekesalan kepada Paratici karena tak kunjung dimainkan pelatih Juventus Andrea Pirlo di Liga Italia musim ini.
Dybala bahkan mengungkit-ungkit wacana meninggalkan Stadion Allianz jika tak kunjung dimainkan Pirlo. Paratici yang tidak memiliki hak prerogatif untuk memilih pemain dalam sebuah pertandingan lantas terpancing emosi. Alhasil, adu mulut tidak terelakkan sebelum akhirnya keduanya dipisahkan. Lantas, apa pembelaan Pirlo tidak memainkan gelandang berpaspor Argentina tersebut? Dybala hanya berlatih 10 menit di sesi latihan terakhir. Itu jelas bukan waktu yang ideal. Musim ini, Dybala sama sekali belum pernah bermain bersama Juventus di laga kompetitif. Karena itu, menarik menanti respon selanjutnya. Akankah dengan insiden ini membuat Dybala angkat kaki dari Stadion Allianz? Manajemen Barcelona akhirnya bersedia melepas Lionel Messi ke Manchester City pada bursa transfer musim panas 2021. Menurut laporan The Sun, Barcelona tidak berniat memperpanjang kontrak Messi yang berakhir pada 30 Juni 2021 mendatang. Hal itu berarti La Pulga dapat hengkang ke klub manapun secara gratis pada bursa transfer musim panas nanti. Namun, manajemen Barcelona berharap Manchester City yang jadi pelabuhan Lionel Messi selanjutnya. Pertama, Manchester City kental dengan aroma Barcelona, sehingga Lionel Messi tak perlu banyak beradaptasi jika mendarat di Stadion Manchester City. Alasan kedua, Barcelona bersedia Lionel Messi pindah ke Manchester City karena keseriusan Manchester Biru. Pada musim panas 2020, Manchester City tertarik memboyong Messi. Bahkan, mereka sudah mengajukan surat penawaran yang ditandatangani Taxi Begiristain. Dalam surat itu tertulis, Manchester City siap memboyong Lionel Messi seharga 200 juta euro. Hanya saja, proposal itu ditolak Barcelona. Karena itu, menarik menanti kelanjutan transfer di atas. Tentu, hal yang membahagiakan bagi fans Manchester City jika tim kesayangan mereka mendatangkan pemain sekelas Lionel Messi. Barcelona dan Liverpool tampaknya bakal gigit jari karena bintang Wolves incaran mereka, Adama Traore, memilih tekan kontrak baru di klubnya tersebut. Wolves rencananya memang akan berikan bintang andalannya itu kontrak baru yang cukup menggiurkan, yakni sebesar 100.000 pound sterling atau setara dengan 2 miliar per pekan. Tak heran jika pemain internasional Spanyol itu enggan tinggalkan Molineux Stadium. Winger berusia 24 tahun yang punya kemampuan melesak bak peluru ini bahkan tinggal selangkah lagi menyetujui kenaikan 2 kali lipat gajinya di Wolves dan siap teken kontrak baru berjangka waktu 4 tahun. Raksasa sepak bola La Liga Spanyol, Real Madrid, tampaknya sedang mengalami kesialan beruntun dengan satu pemain yang kabarnya sedang berencana untuk pindah ke Liga Inggris. Pada pekan ke-6 La Liga Spanyol 2020-2021, Real Madrid kalah secara mengejutkan dari Cadiz, tim promosi dari Segunda Division. Bermain di Santiago Bernabeu, Madrid dipaksa takluk dengan skor tipis 0-1. Kejadian tak terduga itu ternyata mendapatkan respon dari legenda timnas Brazil yang bernama Rivaldo. Melansir dari Marca, Rivaldo berkata bahwa keterpurukan Madrid bisa membuat Isco hengkang ke Liga Inggris. Meski demikian, Isco sendiri selama ini belum pernah dirumorkan ingin angkat kaki dari raksasa Spanyol tersebut. Namun jika Madrid tak bisa bangkit, ada kemungkinan ramalan Rivaldo jadi kenyataan. Rumor kepergian N'Golo Kante dari Chelsea nampaknya tidak akan jadi kenyataan setelah sang gelandang diberitakan ogah beranjak dari Stamford Bridge. Beberapa bulan terakhir ada beberapa kabar miring mengenai Kante. Ia digosipkan ingin pergi dari Chelsea setelah jam bermainnya mulai menurun sejak musim lalu. Menurut laporan tersebut, Kante sama sekali tidak memiliki niatan untuk pergi dari Chelsea. Ia masih merasa nyaman bermain di Chelsea. Ia juga diberitakan masih nyaman bermain di bawah komando Lampard. Sehingga, ia diberitakan ogah pindah dari Chelsea dalam waktu dekat ini. Laporan itu juga mengklaim bahwa Lampard juga masih ingin mempertahankan Kante. Ia menilai Kante masih memiliki performa yang apik, kendati ia memang harus sering absen karena cedera. Lampard juga menilai tidak banyak pemainnya yang memiliki karakter permainan seperti Kante, sehingga ia ingin mempertahankannya. Sebuah informasi menarik datang dari Real Madrid. Para petinggi Los Blancos diberitakan marah kepada Zinedine Zidane karena menjual James Rodriguez ke Everton. Playmaker berusia 29 tahun itu membuka lembaran baru dalam karirnya di musim panas ini. Setelah ia dijual Real Madrid ke Everton pada bulan September yang lalu, di Premier League, pemain timnas Kolombia itu seakan hidup kembali. Ia tampil mengesankan di Everton di mana ia membuat 3 gol dan 4 assist bagi The Toffees. AS melansir bahwa kecemerlangan James di Everton menjadi masalah tersendiri bagi Zidane karena para petinggi Real marah besar terhadap sang manajer.
Menurut laporan tersebut, para petinggi Real Madrid marah dan kecewa dengan Zidane atas keputusannya menjual James Rodriguez. Mereka sejak awal menilai James masih berguna bagi Real Madrid. Namun Zidane bersikukuh menjual sang playmaker di musim panas yang lalu. Sekarang, kekecewaan mereka itu bertambah setelah melihat James bersinar di Everton. Mereka jadi mempertanyakan keputusan manajer asal Prancis tersebut. Mantan penyerang Manchester United dan Arsenal, Jody Welbeck, resmi bergabung dengan Brighton and Hove Albion pada Senin 19 Oktober 2020. Dia direkrut dengan kontrak berdurasi setahun setelah meninggalkan Watford pada akhir musim lalu. Welbeck, yang berusia 29 tahun, berpeluang menjalani debutnya di Liga Premier Inggris musim ini pada 27 Oktober waktu setempat, atau ketika The Seagull menjamu West Bromwich Albion. Welbeck hanya 9 kali dimainkan sebagai starter dalam 9 musim liga domestik belakangan ini karena mengalami cedera. Di sepanjang musim 2017-2018, Welbeck berhasil tampil sebanyak 28 kali di liga domestik bersama Arsenal. Namun, karirnya bersama The Gunners langsung berakhir lantaran mengalami cedera pergelangan kaki saat menghadapi Sporting di laga Liga Eropa. Wolverhampton Wanderers menang 1-0 atas Leeds United dalam pertandingan pekan kelima Liga Inggris di Stadion Elland Road pada Selasa 20 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Patrick Bamford mendapatkan peluang pertama bagi Leeds untuk unggul di menit kelima, tetapi upaya Bamford tidak tepat sasaran. Tuan rumah lebih mendominasi permainan dan serangan di babak pertama. Akan tetapi, sejumlah serangan dari Helder Costa maupun Rodrigo belum membuahkan hasil. Di menit ke-40, Rodrigo kembali mendapatkan peluang, tetapi Patricio juga tanpa kesulitan mementahkan upaya mantan pemain Valencia itu. Percobaan bertubi-tubi dari Wolverhampton membuahkan hasil pada menit ke-70, dan dengan Raul Jimenez dari luar kotak penalti berhasil membobol gawang Leeds United. Tanpa tambahan gol di sisa pertandingan, tim tamu Wolverhampton menang tipis 1-0 atas Leeds United. Pertemuan Verona dan Genoa berakhir imbang tanpa gol. Keduanya berlaga dalam lanjutan kompetisi Serie A Liga Italia di Stadion Marc Antonio Bentegodi, Verona pada Selasa 20 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Tuan rumah beberapa kali menebar ancaman. Sebaliknya, Genoa memiliki peluang terbaiknya saat Goran Pandev memaksa kiper Marco Silvestri melakukan penyelamatan. Ebri Macaulay menciptakan peluang berikutnya ketika sepakannya ditepis kiper Perin. Kiper pinjaman Juventus itu juga menghalau tandukan Favilli beberapa saat sebelum turun minum. Verona berusaha meningkatkan serangan pada babak kedua, dan Perin kembali melakukan sejumlah penyelamatan. Sampai akhir babak kedua tak ada gol yang tercipta untuk kedua kesebelasan, dan skor akhir adalah 0-0. Dengan tambahan 1 poin membawa Verona menempati posisi ke-7 dalam klasemen dengan 7 poin. Sedangkan Genoa menempati posisi ke-11 dengan 4 poin.